pagi anak-anakku semua. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan pada hari ini Ibu akan memberikan materi kita selanjutnya tentang cara-cara menyalakan komputer. Nah, untuk cara-cara menyalakan komputer ini, kalian tidak ada di buku LKS mengenai materi ini. Jadi kalian harus benar-benar mencatat dari materi yang akan Ibu berikan nanti lewat PowerPoint di Edmodo grup kalian kelas masing-masing. Oke, sekarang perhatikan pada laptop kalian. Materi kita tadi sudah Ibu bilang adalah langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Oke, untuk menyalakan komputer, langkah-langkahnya pasti mungkin kalian sudah paham. Ya, karena kita menggunakan PC atau tidak menggunakan laptop, jadi nanti kalau kita praktekkan di lab komputer kita, kalian harus menyalakan dengan cara seperti ini, dengan langkah-langkah yang baik dan benar. Kalau di laptop mungkin kan sudah sering menggunakan, tetapi kalau di PC caranya sedikit berbeda. Kalian perhatikan, untuk langkah-langkah menyalakan komputer, bagian depannya kalian melihat dulu tampilan peralatan komputer. Ada CPU, ada monitor, ada keyboard, dan ada mouse. Nah, tentunya pada bagian-bagian ini dilengkapi dengan kabel penghubung antara CPU dan monitor, antara monitor dan keyboard, antara mouse dan CPU dan keyboard juga. Tentunya ada hubungan kaitannya antara satu perangkat ini yang satu dengan lainnya. Nah, kalau untuk menyalakan komputer, kalian harus perhatikan dulu yang pertama. Kenapa? Kita harus pastikan dulu saklar yang ada di dinding atau di tembok, yaitu dalam keadaan hidup atau mati. Nah, saklar ini seperti ini gambarnya. Biasanya kalau on, dia ada warna merah di ke atas nyalanya, on. Ya, apabila dia sudah menyala, maka kita harus juga perhatikan yang kedua, kalian harus memperhatikan cara menyalakan monitor. Cara menyalakan monitor sih sebenarnya tombolnya banyak. Ada yang di bagian bawah sini, ini tanda panah biasanya di sini nanti kalau di kolom komputer. Ada yang di bagian samping, biasanya ada lampu deh di sini. Ya, kalian bisa memencet bagian bawah atau bagian samping. Letaknya sekarang sih banyak yang beda-beda. Nah, makanya bagian kedua kita harus menyalakan dulu bagian monitor ini. Setelah hidup dia, maka langkah kita selanjutnya adalah menyalakan CPU. Nah, CPU itu kalian bisa lihat, bagian CPU itu ada gambar seperti kotak. Nah, seperti kotak. Nah, ini contoh bagian CPU. Nah, di sini kita harus menekan tombol power. Di mana letak tombol power? Biasanya sih tombol power letaknya beda-beda juga, tergantung jenis CPU yang kita punya di rumah atau di komputer di sekolah. Nah, untuk gambar ini, tombol powernya yang ada gambar besar ini. Lihat nih, ada gambar besar. Tombol power. Maka kita menekannya. Tidak usah ditekan secara kuat-kuat, cukup aja tekan secara perlahan. Nanti dia punya lampu akan menyala. Warna biru biasanya. Nah, setelah kalian menyalakan tombol CPU, maka nanti tombol power CPU akan menyalakan komputer dari awal. Nah, proses ini dinamakan proses loading. Ya, dia akan menjalankan komputer dari awal sehingga komputer ready atau siap digunakan. Nah, pada tombol power tadi, pada CPU tadi terdapat juga ada tombol reset. Diperhatikan tombol reset. Tombol reset nih, tombol reset biasanya dia warna kecil di bawah sebelah kirinya, di bagian sebelah kiri tombol power. Apa guna tombol reset ini? Nah, kita lihat di sini. Tombol reset gunanya untuk mematikan dan menyalakan kembali komputer apabila terjadi kesalahan pada sistem. Nah, biasanya komputer kalian dalam keadaan hang, tidak bisa kalian dengan menekan cara normal, atau biasanya kalau keadaan hang sih bisa menekan CTRL, Control, Alt, Delete. Nah, tapi dalam keadaan begitu tidak bisa juga komputer kalian mau restart kembali, kalian bisa menjalankan dengan cara mereset. Nah, reset tadi kalian pencet aja atau kalian klik, maka otomatis dia akan merestart komputer kita atau dia mengulang proses perjalanan komputer kita dari awal. Jadi apa yang sedang kamu kerjakan pada saat itu otomatis tertutup. Gara-gara apa? Gara-gara komputer dalam keadaan hang, dia akan mengulang kembali ya dari awal. Itulah gunanya tombol reset. Nah, di sini Ibu akan jelaskan juga bagaimana langkah-langkah mematikan komputer dengan benar. Yang tadi kan sudah dijelaskan di awal,
langkah-langkah menghidupkan komputer dengan benar. Sekarang kita bagaimana cara mematikan komputer dengan yang benar. Yang pertama, klik tombol start. Di mana tombol startnya? Di sini tombol startnya. Perhatikan, ini start yang ada gambar lambang Windows. Perhatikan kursor ibu. Nih, ini dia nih yang ada lambang Windows. Start. Apabila ibu kursornya letak di sini, maka ini ada pembacaan start. Tuh, start. Ya, tuh tombol start. Setelah itu dia bilang klik shutdown. Yang mana shutdown? Kita start, maka otomatis dia nanti ada tulisan shutdown. Ini dia shutdown. Shutdown ya. Di sini ada pilihan sih, Nak. Nah, di sini kalau kita klik ada pilihan tanda panah, ada bacaan switch user, log off, lock atau restart atau sleep. Nah, kalau kita mau matikan tadi kan Ibu bilang di sini langsung klik shutdown, otomatis nanti komputer kita langsung mati. Tapi di sini ada juga pilihan restart. Restart. Nah, restart di sini. Restart ini gunanya apa? Restart ini digunakan untuk mematikan dan menyalakan ulang komputer. Nah, sama sih dengan bagian yang tadi restart. Restart ini dengan yang tadi kita menekan tombol reset, tapi biasanya kalau tombol reset itu kita nggak bisa lagi pakai tombol restart. Nah, tombol restart ini kita bisa gunakan kalau kita mengulang juga kembali program kita dari awal, tapi nggak dalam keadaan ngehang. Nggak dalam keadaan ngehang, sedangkan reset tadi dalam keadaan ngehang, jadi dia nggak bisa kita apa-apain lagi yang ini ya, reset tadi. Sedangkan yang ini kita hanya mengulang saja dari awal. Nah, jadi itulah perbedaan restart dan restart dan apa tadi Ibu bilang, restart dan reset. Nah, kalau sudah kalian lakukan ini, maka gitulah cara mematikan komputer. Start dan shutdown, otomatis komputer kita udah otomatis mati kembali. Nah, Ibu rasa materi Ibu cukup sampai di sini. Akan Ibu berikan link ini lewat YouTube. Kalian bisa melihat video ini kembali dengan jelas. Bisa kalian lihat lagi dan tolong dicatat kembali di buku catatan kalian dengan rapi. Setelah itu Ibu akan berikan penugasan lewat Edmodo, kalian akan lanjutkan di penugasan dan kirimkanlah di dalam grup penugasan kalian. Ibu harap tidak dilakukan penugasannya lewat chat atau di bagian beranda Ibu, karena nanti Ibu tidak bisa mengeceknya satu-satu, terlalu berdempet, tidak kelihatan kadang. Kalau di penugasan pasti lebih nampak, karena lebih kelihatan kelas kalian mana, nama kalian siapa. Terima kasih atas waktunya, selamat belajar, semangat ya buat anak-anakku semua, selamat pagi.